Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Firayanti, mahasiswa Universitas Megarizky Makassar. Nah, kali ini aku akan membahas tentang profesi farmasi dan pendidikan kefarmasian. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini. Pertama-tama, saya akan membahas tentang profesi farmasi, di mana profesi farmasi biasa dikenal dengan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian apa sih? Yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat melalui resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, profesi farmasi sendiri, teman-teman, ada terbagi menjadi dua, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, pengertian apoteker sendiri yaitu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker, teman-teman, dan harus mempunyai STRA atau surat tanda registrasi apoteker. Nah, STRA ini bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi. Nah, selanjutnya profesi farmasi yang kedua adalah tenaga teknis kefarmasian. Nah, tenaga teknis kefarmasian yaitu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker, dan harus mempunyai surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian yang biasa disebut STR-TTK. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke sejarah pendidikan farmasi di Indonesia. Nah, sejarah pendidikan farmasi di Indonesia, teman-teman, terbagi pada dua zaman, yaitu pertama pada zaman era pra Perang Dunia II, kemudian zaman pendudukan Jepang. Kemudian ada lagi pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum Perang Dunia II, selama penjajahan Belanda hanya terdapat beberapa apoteker yang berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Kemudian tenaga kefarmasian yang dididik di Indonesia hanya setingkat asisten apoteker pada zaman itu, teman-teman, pada tahun 1906. Nah, pelaksanaan pendidikan asisten apoteker ini dilakukan secara magang, ada yang di apotik dan ada yang di apotik yang ada apotekernya. Dan setelah asisten apoteker ini magang di apotik tersebut, nah, asisten apoteker ini pada zaman itu harus menjalani ujian negara, teman-teman. Nah, lanjut di zaman perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia. Nah, pada tahun 1918 dibuka sekolah asisten apoteker yang pertama, teman-teman, dengan penerimaan murid lulusan MULO bagian B setingkat SMP pada zaman itu. Nah, pada tahun
1937 jumlah apotik di seluruh Indonesia hanya 37 apotik, teman-teman. Nah, pada awal Perang Dunia Kedua tahun 1941, banyak apoteker warga negara asing yang meninggalkan Indonesia sehingga banyak apotik yang apotekernya kosong, teman-teman, pada saat itu. Nah, untuk mengisi kekosongan itu diberi izin kepada dokter untuk mengisi jabatan di apotik dan juga diberi izin kepada dokter untuk membuka apotik dokter di pada daerah-daerah yang belum ada apotiknya. Nah, kemudian pada zaman pendudukan Jepang mulailah dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukagaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Nah, pada tahun 1944, Yakugaku ini diubah menjadi Daigaku. Pada tahun 1046 dibuka perguruan tinggi ahli obat yang berada di Klaten, yang kemudian pindah dan berubah menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Nah, di tahun 1947 diresmikan jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Alam di Bandung sebagai bagian Universitas Indonesia yang berada di Jakarta. Kemudian universitas tersebut berubah menjadi jurusan farmasi di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 1959. Nah, lulusan apoteker yang pertama di Universitas Gadjah Mada sebanyak 2 orang pada tahun 1953. Kemudian pendidikan farmasi berkembang seiring dengan pola perkembangan teknologi agar mampu menghasilkan produk obat yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai saat ini jumlah lembaga pendidikan tinggi termasuk akademi, di mana ada institusi atau lembaga pendidikan yang membuka program diploma 3 farmasi, baik lembaga negeri maupun lembaga swasta sebanyak 79 institut yang berada di Indonesia, teman-teman. Nah, institusi pendidikan yang membuka program sarjana farmasi baik negeri maupun swasta itu sebanyak 67 institusi. Nah, institusi yang membuka pendidikan program profesi apoteker baik negeri maupun swasta sebanyak 28 institut. Nah, untuk program magister farmasi baik swasta maupun negeri sebanyak 12 institut, termasuk ITB membuka 2 program magister. Kemudian program dokter yaitu sebanyak 5 institut yang berada di Indonesia dan institut tersebut berstatus negeri. Jumlah institut tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah melihat karena animo masyarakat tentang ketertarikan untuk belajar ilmu farmasi terus meningkat dan ditambah lagi kebutuhan tenaga kefarmasian yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor di seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat, apalagi di seluruh pelosok-pelosok negeri yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk di tahap pendidikan kefarmasian. Nah, tahap pendidikan kefarmasian sendiri ada 2, yaitu tahap pendidikan dan tahap kompetensi.
di tahap pendidikan, tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan terdiri dari lulusan berbagai jenis pendidikan tinggi. Perbedaan pendidikan tinggi yang telah dirancang pemerintah berdasarkan kurikulum, proses belajar, dan dunia kerja lulusannya. Kemudian pendidikan vokasi dipersiapkan menghasilkan lulusan siap kerja dengan keahlian terapan di mana rasio antara praktikum dan teori dalam kurikulum sekarang yaitu 70:30. Pendidikan vokasi dapat dikembangkan hingga tingkat doktor terapan. Sebaliknya, pendidikan akademik memperbesar porsi teori karena mengarahkan lulusannya untuk dapat menguasai dan mengembangkan iptek. Kemudian untuk pendidikan dengan lanjutan ke jenjang profesi, pendidikan S1 bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang dapat mengembangkan dirinya pada jenjang pendidikan profesi atau pada jenjang pendidikan akademik lanjut atau dapat bekerja di bidang kefarmasian. Nah, sementara itu, pendidikan profesi menyiapkan peserta didiknya untuk bekerja di bidang yang memerlukan keahlian khusus. Nah, masuk ke tahap kompetensi. Nah, pendidikan tinggi menghasilkan lulusan yang dengan capaian pembelajaran yang mencerminkan kompetensi, yaitu kompetensi terdiri dari penguasaan pengetahuan atau keilmuan, keterampilan, dan sikap. Gambaran atau profil kompetensi yang dimiliki lulusan setelah selesai menempuh pendidikan yaitu pertama, lulusan D3 farmasi yang disebut ahli media farmasi dianggap mampu melakukan pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi sediaan farmasi, serta membantu pelaksanaan penelitian di bidang kefarmasian. Kemudian yang kedua, untuk lulusan D3 analis farmasi dianggap memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium farmasi dan makanan, dan melakukan analisis sediaan farmasi dan makanan, memverifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar operasional, dan membantu proses penelitian dasar maupun terapan di lab bidang farmasi dan makanan. Ketiga, lulusan S1 farmasi dituntut untuk memenuhi 8 Star Farmasi Plus. Nah, teman-teman, kita masuk di ruang lingkup pekerjaan kefarmasian. Dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian apa-apa saja sih? Nah, dalam peraturan 51 tahun 2009, fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Nah, ketiga fasilitas ini dapat menjadi tempat praktik atau tempat kerja tenaga teknis kefarmasian lulusan D3 farmasi dan S1 farmasi. Di sini saya rincikan pekerjaan kefarmasian apa-apa saja. Pekerjaan kefarmasian bisa masuk ke bidang industri, bidang klinik, di klinik atau rumah sakit, di pengawasan obat dan makanan atau badan POM, kemudian pemerintahan, kemudian komunitas, kemudian penanganan dan pengawasan narkotika dan psikoterapika, dan bidang akademik. Nah, di bidang industri sendiri
Di bidang industri sendiri, farmasi terlibat berfungsi sebagai pemasaran produk, riset, pengembangan produk, pengendalian kualitas, produksi, dan administrasi atau di manajemennya. Nah, di bidang klinik atau rumah sakit sendiri, farmasi berfungsi sebagai medikasi klinik terhadap pasien di apotik masing-masing rumah sakit. Kemudian di pemerintahan sendiri eh, banyak banyak tenaga farmasi yang diserap atau dipekerjakan di bidang pemerintahan ini. Salah satu ada berapa eh, eh, apa ada beberapa lembaga yang menyerap tenaga farmasi, ya salah satunya Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian ada jajaran Pusat Pemeriksaan Obat dan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan yang ada di daerah-daerah masing-masing. Kemudian ada di Badan POM, bidang pengawasan obat dan makanan, apa-apa saja sih farmasi masuk di mana aja di Badan POM ini. Pertama berada di bagian produksi, kemudian pengawasan mutu atau disebut quality control, kemudian pemastian mutu, kemudian bertugas di penelitian dan perkembangan, kemudian ada di PPIC atau Production Planning Inventory Control, kemudian pembelian purchasing, kemudian bagian registrasi. Kemudian ada di bidang komunitas, misalnya untuk analisis farmasi itu PAVI, kemudian kalau apoteker itu AIA, atau Ikatan Apoteker Indonesia, atau disingkat IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian ada di bidang penanganan narkotika dan psikotropika. Kemudian ada di bidang akademik. Nah, itu dia teman-teman paparan aku tentang pendidikan kefarmasian dan profesi farmasi itu sendiri. Untuk mendukung channel aku, jangan lupa like dan subscribe channel aku ya teman-teman.